Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Padepokan Karang Tumoritis. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa setelah Manahan dan Bagus Handoko bersama penduduk Gedangan memakamkan Simorudro, kemudian Maiso Jenar atau Manahan berpamitan untuk melanjutkan pengembaraannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Suatu pagi yang cerah, berangkatlah Manahan dan Bagus Handoko meninggalkan Gedangan untuk menghadap seorang yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo. Dengan diantar oleh berduyun-duyun penduduk yang ditinggalkan sampai di ujung desa, mereka melepas Manahan bersama muridnya dengan hati yang berat. Sedang sebenarnya Manahan pun merasa khawatir pula. Tapi ia mengharap bahwa apabila masih ada orang-orang yang mendendam, dendam mereka tidak ditujukan kepada rakyat Gedangan, tapi kepada dirinya yang telah bertekad menghadapi segala akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, dengan perjalanan itu Handoko menemukan kegembiraannya kembali. Berjalan di alam luas di bawah langit yang terentang tanpa batas. Batu-batu yang menjorok di lereng-lereng bukit, serta semak-semak yang terserak-serak di antara padang-padang ilalang, nampaknya sangat mengagumkan. Di bawah cahaya pagi, gemerisik daun-daun yang bergerak ditiup angin terdengar seperti suara orang berbisik-bisik. Terpesona oleh kebesaran alam serta Maha Penciptanya. Di lereng-lereng bukit di kejauhan, rumput yang basah oleh embun nampak berloncat-loncatan dan kemudian menghilang di dalam semak. Anak-anak kijang yang keriangan, tetapi perjalanan mereka kali ini bukanlah perjalanan terlalu jauh. Setelah mereka bermalam satu malam di perjalanan, maka pada keesokan harinya, tanda-tanda yang pertama dari padepokan yang dicarinya telah nampak. Di sebuah puncak bukit kecil, nampaklah dari kejauhan sebatang pohon beringin tua yang menghijau di antara batu-batu padas yang berwarna sawo. Itulah padepokan yang dinamai penghuninya Karang Tumoritis. Itulah Panembahan Ismoyo mengolah diri bertapa mesurogo. Belum lagi matahari mencapai titik tertinggi di langit, mereka telah menyusur jalan setapak yang melingkar-lingkar menaiki lereng bukit kecil itu. Sampai di lambung bukit, Manahan dan Bagus Handoko telah terpesona oleh tanam-tanaman berbunga yang asli. Di sana sini nampaklah taman-taman yang teratur rapi, diwarnai oleh dedaunan yang berseling-seling, tanam-tanaman yang berdaun lebar, berdaun sedang, dan tanam-tanaman yang berdaun sempit. Dari yang berwarna hijau muda, hijau tua, dan berwarna kemerah-merahan. Demikianlah Manahan dan Bagus Handoko berjalan di antara keindahan taman bunga yang digarap oleh tangan yang pasti sangat mencintai alam.
Beberapa lama kemudian nampaklah dua orang cantrik menuruni lereng itu. Wajahnya jernih, cerah, dan masih sangat muda, sebaya dengan Bagus Handoko. Meskipun pakaian mereka sangat sederhana, namun nampaknya bersih dan serasi. Tetapi mereka menjadi terkejut sekali ketika mereka melihat Manahan dan Bagus Handoko menaiki bukit itu. Bahkan mereka kemudian terpaku seperti patung dengan pandangan yang bertanya-tanya. Melihat sikap mereka, segera Manahan mengetahuinya bahwa pasti bukit kecil yang terpencil ini sangat jarang dikunjungi orang. Untuk segera menghilangkan kesan yang kurang baik, segera Manahan dan Bagus Handoko mengangguk hormat. Melihat tamunya mengangguk, kedua cantrik itu pun segera menanggapinya dan dengan ramahnya berkata, "Tuan, apakah keperluan Tuan berdua mengunjungi tempat kami yang tak berarti ini?" Dengan ramah pula Manahan menjawab, "Kisana, kedatangan kami kemari adalah terdorong dari keinginan kami untuk menghadap yang terhormat Panembahan Ismoyo yang bertapa di Bukit Karang Tumoritis. Bukankah bukit ini yang bernama Karang?" Kedua santri itu tersenyum. Salah seorang di antara menjawab, "Benar Tuan, bukit kecil ini memang bernama Karang Tumoritis, dan di bukit ini pula tinggal Panembahan Ismoyo. Kami adalah cantrik-cantrik yang mengabdikan diri pada Panembahan. Kalau tuan-tuan ingin menghadap, baiklah kami sampaikan nama tuan-tuan berdua kepada Panembahan Ismoyo. Sedang tuan-tuan kami persilahkan untuk menanti di bawah beringin itu." "Baiklah Kisana," sahut Manahan. Nama kami adalah Manahan dan Bagus Handoko." Setelah mengangguk sekali lagi, segera kedua cantrik itu berlalu untuk menyampaikan permintaan kedua orang tamu yang akan menghadap Panembahan. Di bawah beringin tua, Manahan dan Bagus Handoko menanti sambil menikmati keindahan lembah dan ngarai yang terbentang di bawah bukit kecil itu. Pandangan mata mereka beredar dari relung-relung lembah, padang-padang rumput di dataran yang berseling dengan semak-semak, kemudian merayap lereng-lereng bukit kecil itu sendiri, dan akhirnya taman bunga di sekitar mereka. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka melihat beberapa bagian dari taman itu tersulam beberapa jenis tanaman baru. Bukan karena jenis tanaman baru itu akan menambah keasliannya, tetapi jelas bahwa sulaman itu disebabkan karena kerusakan. Dugaan mereka bertambah kuat pula ketika mereka melihat pagar-pagar hidup yang membatasi jalan-jalan sempit di pekarangan itu. Terdapat beberapa sulaman pula. Siapakah kira-kira yang merusakkan tanaman-tanaman yang begitu rapi itu? Belum lagi Manahan dan Bagus Handoko selesai menikmati seluruh isi halaman itu, nampaklah kedua cantrik yang menemuinya tadi berjalan mendekatinya. Dua cantrik itu baru saja muncul dari sebuah rumah kecil yang berdinding kayu dan beratap hijau. Meskipun rumah itu sederhana saja, tetapi nampak betapa cermat pemeliharaannya. Beberapa langkah di depannya, kedua cantrik itu berhenti, dan setelah membungkuk hormat, berkatalah salah seorang, "Tuan, marilah Tuan berdua kami persilahkan menunggu di gubuk kami dahulu. Panembahan tengah merendam di Telaga Pangawikan di bagian selatan bukit ini. Nanti apabila matahari telah surut, beliau baru kembali." "Kisana," jawab Manahan. "Baiklah, kami menunggu di sini saja. Alangkah sejuknya udara dan alangkah indahnya pemandangan." Kedua cantrik itu tersenyum, maka berkata yang lain, "Tuan terlalu memuji, tetapi Panembahan
selalu tidak puas dengan hasil kerja kami. Pastilah Panembahan Ismoyo seorang yang cinta akan alam, sahut Manahan. Tuan benar, jawab salah seorang santri itu. Saat kemudian ia melanjutkan, namun begitu, mari kami persilahkan beristirahat di gubuk itu sambil menunggu kedatangan Panembahan. Tidak sepantasnya lah kalau Manahan menolak ajakan itu. Maka bersama-sama dengan Bagus Handoko segera mereka diantar memasuki rumah kayu yang beratap hijau itu. Meskipun rumah itu pendek dan beratap hijau, namun kesejukan udara terasa meresap ke dalamnya. Mereka berdua dipersilahkan duduk di atas balai-balai bambu yang besar di sisi pintu. Tuan, kata salah seorang, kami persilahkan Tuan menunggu sebentar. Kami akan minta diri untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Silahkan, kata Manahan sambil mengangguk. Kedua orang itu segera meninggalkan Manahan dan Bagus Handoko. Tapi sementara itu muncullah seorang cantrik yang lain yang agak lebih tua dari kedua cantrik tadi. Dengan senyum ramah pula ia menyapa, Tuankah yang bernama Maiso Jenar dan Aryo Saloko? Mendengar pertanyaan itu, Manahan dan Bagus Handoko serentak terbelalak karena terkejut. Mereka memperkenalkan diri sebagai Manahan dan Bagus Handoko, tetapi cantrik itu menyebut nama-nama mereka yang sebenarnya. Karena itu dada mereka jadi bergetar. Sebaliknya cantrik itu pun menjadi terkejut pula. Ia tertegun berdiri di pintu seperti kebingungan. Tiba-tiba berkatalah ia, Tuan, kalau demikian agaknya aku salah duga. Mungkin ada tamu yang lain yang bernama seperti yang aku sebutkan tadi. Sebab Panembahan telah memerintahkan kepadaku untuk datang mendahului. Mari menemui kedua orang tamu yang bernama Maiso Jenar dan Aryo Saloko, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Maka maafkanlah kesalahan itu. Selanjutnya siapakah Tuan berdua yang barangkali akan menemui Panembahan? Manahan dan Bagus Handoko menjadi semakin kisruh. Agaknya Panembahan Ismoyo telah mengetahui, bahkan sampai pada orang tua Aryo Saloko. Karena itu maka Manahan menjadi berterus terang, Kisana, benarlah kami berdua yang bernama Maiso Jenar dan Aryo Saloko, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Cantrik itu kemudian yang nampak bingung. Lalu katanya dengan tarikan napas dalam-dalam, syukurlah, tetapi agaknya Tuan terkejut ketika aku menyebut nama Tuan. Mendapat pertanyaan itu, Manahan bertambah sibuk. Namun akhirnya ia berkata dengan jujur, Kisana, pada saat aku datang, aku memperkenalkan diriku dengan nama yang akhir-akhir ini kami pakai dalam pengembaraan kami, yaitu Manahan dan Bagus Handoko. Karena itulah kami terkejut ketika Kisana menyebut nama-nama kami yang sebenarnya. Oh, desis cantrik itu. Aku juga tidak mengerti dari mana Panembahan tahu nama-nama Tuan yang sebenarnya. Mendengar keterangan itu, Manahan dan Bagus Handoko menjadi terpesona. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan Panembahan Ismoyo yang waskito. Kalau demikian, cantrik itu melanjutkan, biarlah aku menemani tuan-tuan di sini seperti perintah Panembahan sebelum beliau datang. Kemudian duduklah cantrik itu bersama-sama dengan Maiso Jenar dan Aryo Saloko. Dari cantrik itu pula, Maiso Jenar tahu bahwa seorang cantrik telah memberitahukan kehadirannya kepada Panembahan yang sedang merendam diri di Telaga Pangawikan, yang kemudian memerintahkan cantrik itu untuk menemuinya. Maka kemudian mereka bercakap-cakap tentang berbagai masalah, bergeser dari yang satu kepada yang lain.
dari jenis tanam-tanaman sampai berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung manfaat untuk obat-obatan. Akhirnya sampailah pembicaraan mereka pada tanam-tanaman yang tumbuh di halaman serta sulaman-sulaman barunya. Maka berkatalah cantrik yang bernama Jatirono, "Tuan, beberapa waktu berselang taman kami itu telah dirusakkan oleh beberapa orang berkuda yang tidak kenal keindahan. Mereka datang dengan kuda-kuda mereka menerjang tanaman kami. Setelah mereka marah-marah dan memaki-maki, aku tidak tahu apakah sebabnya. Tetapi setelah mereka menghadap Panembahan, agaknya mereka merasa kecewa karena beberapa sebab. Lalu seorang di antaranya yang sebaya dengan Tuan Muda Putra Banyu Biru itu marah-marah. Mereka tidak saja merusak tanaman kami, tapi mereka juga merusak beberapa perabot rumah kami. Tidakkah seorang pun dapat mencegahnya?" tanya Aryo Saloko. Meskipun itu agak canggung atas sebutan yang diucapkan oleh cantrik itu. Cantrik itu menggelengkan kepalanya. "Siapakah di antara kami yang mampu mencegah seorang yang perkasa itu? Kami adalah orang-orang yang bertekun di padepokan ini untuk pendidikan, pengabdian rohania. Karena itu kami hanya dapat menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak muda itu dengan hati yang berdebar-debar." Maiso Jenar dan Aryo Saloko yang sebenarnya lebih senang disebut Bagus Handoko menarik napas untuk mengendorkan perasaan mereka. Jika mereka sudah pasti bahwa anak muda yang merusak-rusak tanaman itu adalah Sawung Sariti. Demikian sombongnya anak itu sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang sama sekali tak berkesopanan di hadapan seorang Panembahan. Tapi semuanya itu telah lampau, sehingga keduanya hanya dapat menahan perasaan mereka yang melonjak-lonjak. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan asiknya, masuklah seorang gadis kecil menjinjing sebuah nampan berisi minuman dan makanan. Dengan cermat, gadis itu menyuguhkan mangkok tanah yang berisi air jeruk serta makanan dan buah-buahan pada tamunya, dan kemudian membungkuk hormat berjalan meninggalkan mereka. Maiso Jenar tersenyum melihat keprigelan gadis yang baru berumur belasan tahun itu, sehingga meloncatlah pertanyaannya. Alangkah tangkasnya gadis kecil itu. Apakah ia adalah seorang endang di padepokan ini? Jatirono tertawa kecil. Gadis itu adalah satu-satunya putri cucu Panembahan Ismoyo. Saudaranya laki-laki adalah tetua kami para cantrik. Namanya Putut Karangtunggal, yang sekarang sedang menemani Panembahan berendam di Telogo Pangawikan. "Oh," sahut Maiso Jenar. "Karena itulah maka wajahnya bercahaya. Siapakah nama gadis kecil cucu Panembahan itu?" "Endang Widuri," jawab Jatirono. "Endang Widuri," ulang Maiso Jenar. "Suatu nama yang bagus. Tetapi lebih daripada itu, Endang Widuri adalah seorang gadis yang lincah dan cakap di bawah tuntunan yang sempurna pula." "Mudah-mudahan demikianlah," jawab Jatirono. "Meskipun sebagai anak-anak, nakalnya bukan alang kepalang." Demikian setelah Maiso Jenar dan Aryo Saloko menikmati hidangan yang disuguhkan oleh Endang Widuri, maka berkatalah Jatirono, "Tuan berdua, kami persilahkan Tuan beristirahat di sini. Bentar lagi Panembahan Ismoyo akan sudah dapat menerima tuan-tuan. Karena itu biarlah aku menengoknya sebentar." Maka pergilah Jatirono meninggalkan Maiso Jenar dan Aryo Saloko untuk menengok apakah Panembahan Ismoyo telah siap menerima tamunya. Hanya sebentar kemudian masuklah ke dalam rumah kecil itu seorang pemuda tampan bertubuh gagah serta berdada bidang, namun gerakannya halus dan sopan.
Ia tidak berpakaian seperti para cantrik yang lain, tapi ia mengenakan sebuah jubah putih dengan penuh hormat. Ia berkata, "Tuan, Eyang Panembahan Ismoyo sudah selesai meredam diri. Sekarang beliau sedang bersiap untuk menerima Tuan. Karena itu, kami persilahkan Tuan bersama aku menghadap." Bagaimanapun juga, hati Maesa Jenar menjadi berdebar-debar. Ia adalah seorang ksatria yang biasa bergaul dengan para ksatria pula, sewaktu ia masih berada di lingkungan istana. Sehingga dengan demikian jaranglah baginya bergaul dengan seorang Panembahan seperti Panembahan Ismoyo.